terhadap keterikatan karyawan di PT Marlboro Rubber Indonesia yang indikatornya tuh kayak perhatian dan dukungan dari pimpinan. Jadi pertanyaan itu terkait dengan pengaruh lingkungan fisik ya, terhadap karyawan. Ininya hubungan lebih ke perhatian dan dukungan dari pimpinan. Perhatian dan dukungan dari pimpinan. Ya, kalau penting ya dukungan dari pimpinan, karena banyak dari karyawan yang justru kadang mereka ini unmotivasi dari atasannya sendiri. Unmotivasi apa? Unmotivasi apa? Kayak contohnya kayak apa ya? Turun ya, motivasinya turun ya. Kadang kalau atasannya dia nggak perhatian terhadap bawahannya ya, bahasanya ada kasih dan sebagainya, dia merasa bahwa oh ini pimpinan kok seperti ini gitu. Dia tidak bisa memberikan contoh kepada bawahannya ya. Kemudian dukungan secara moral, karena kadang hubungan atasan dengan bawahan ini bukan hanya sebatas hubungan kerjaan saja gitu. Kadang banyak yang sampai dengan atasan ini tahu kondisi psikologis di bawah itu seperti apa sih. Kadang ada karyawan yang datang tiba-tiba bengong aja gitu kan ya. Kalau atasannya dia nggak dukung secara psikologisnya ya, hubungannya dengan bawahan, mungkin pekerjaannya pun banyak yang terbengkalai. Jadi saya tentu banyak kerja loh, belum sama sekali belum kerja, jadi belum pernah ngerasain ya datang di PT gitu kan, pusing gitu kan, ketemu atasan yang nyebelin lagi gitu kan ya, bukannya makin makin kerjaan ini malah makin gitu. Tapi kalau atasannya dia bisa mengkondisikan bawahannya, ketika dia datang sudah di rumah sudah punya masalah, kemudian dia datang ke sini kemudian diberikan motivasi yang baik, dukungan yang baik oleh atasannya, kerjaannya pun akan beres. Jadi kalau ada atasan yang kadang udah melihat bawahannya datangnya udah penuh dengan masalah, bukannya ditanya, bukan diajak ngobrol ya, dibiarin. Biarnya apa? Mungkin jadi hubungannya sangat ini ya, atas dengan bawah. Berarti peran pimpinan itu sangat penting apa? Jadi atasan itu bukan cuma hanya mengkoordinir pekerjaan yang ada di lapangan, dia juga harus tahu kondisi bawahannya itu seperti apa sih di lapangan. Jadi kalau gimana timnya dia mau solid, gimana timnya dia mau kompak, kalau pimpinannya sendiri nggak tahu karakter anak-anak itu seperti apa gitu kan. Ada yang tipenya dia pembangkang gitu kan, cuman tergantung pendekatannya si atasan lewat apa dia. Ya kalau misalnya orang pembangkang dikerasin, biasanya mungkin keras ya, dia harus punya trik sendiri gitu kan. Ada orang yang introvert, dia nggak terbuka dengan orang lain gitu kan, ada masalah dan sebagainya gitu ya. Kalau atasan nggak bisa lihat seperti itu di timnya gitu, timnya bakalan ragu. Dari perhatian dan dukungan. Selanjutnya dari komunikasi yang baik, Pak. Nah, komunikasi pun sama ya. Banyak terjadi problem di lapangan itu akibat dari miskomunikasi. Ya, komunikasi yang nggak nyampe, komunikasi yang tidak baik gitu kan. Ya, komunikasi yang dia merasa bahwa pimpinan harus didengar, bahkan tidak gitu kan. Nah, komunikasi ini yang tidak baik ini yang harus diperbaiki lagi. Penting ya kalau komunikasi itu, jadi jangan sampai orang yang apalagi ketika kita ini ada briefing ya, setiap kita ada briefing. Jadi situ ada komunikasi antar tim dan sebagainya terkait problem yang terjadi di shift sebelumnya gitu kan. Shift sebelumnya kasih tahu bahwa kita produksi hari ini produksi apa, kemudian ada problemnya di apa dan sebagainya. Nah, komunikasi ini penting untuk menyampaikan ke shift berikutnya gitu kan. Tidak hanya komunikasi antar tim gitu kan, komunikasi antara bawahan dan atasan. Di sini ada yang namanya soft and cold ya. Ketika terjadi problem, abnormality di lapangan, komunikasi itu penting ya. Jangan sampai nanti ada abnormality di lapangan kita diem aja, ada EJ barang di
diem aja, ada mesin yang mati rusak dan sebagainya kita diem aja. Nah itu yang nggak boleh. Nah ini jalan yang stop and collect, stop collect ya, stop berhenti kalau panggil atasan, tunggu berita dari atasan selanjutnya apa sih yang perlu dilakukan. Jadi komunikasi ini juga penting ke antara atasan dan bawahan terkait dengan pekerjaan maupun non pekerjaan. Kadang atasan juga bukan hanya mengkomunikasikan terkait pekerjaan aja, kadang ya ada bawahan yang banyak ya, soalnya indikator itu komunikasi itu masalah pribadi gitu kan, masalah apalagi sekarang nih banyak karyawan juga yang terlibat hutang dan sebagainya. Ini seakan-akan atasan tuh jadi solusi gitu kan ketika si bawah ini perlu sharing gitu kan, karena memang di perusahaan itu kan kadang kita setengah hidup kita di perusahaan ya, setengahnya lagi ya itulah di rumah, kemudian di jalan dan sebagainya. Dan kita banyak berkomunikasi sama atasan kadang ya tempat rumah kedua lah di kita. Kalau komunikasi kita dengan atasan menggunakan kerja nggak baik ya, kerjaan pun akan terasa aduh kayaknya besok mau resign deh, enak kerjanya gitu. Jadi seperti itu. Tinggal kerja. Ini yang tadi ada yang mau komentarin nggak? Oh, Sudah komunikasi. Ingin apa sih, nggak puas terhadap kerjaannya itu kan ya, misalnya Bawahan tidak puas terhadap iya, pekerjaan nah, bawahannya. iya, nah Terus? terus bagaimana cara pimpinan untuk apa sih mempertahankan karyawan itu? Karyawan. Ya karena kan karyawan apa ya, invest dan bukan invest sih, kayak Aset. iya aset dari perusahaan. Program yang ada cost sendiri. Cost ini biasanya kalau ada bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan target, ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan atasan, tidak sesuai dengan KPI, biasanya atasan panggil dia ya, lewat coaching ya, ada apa sih, kenapa kamu di lapangan, ada apa, punya masalah apa, kok kamu kerjanya seperti ini, kok targetnya begini, kok jadi begini, ada masalah apa. Nah, di coaching ini ya bawahan akan kasih tahu ke atasan apakah dia ada masalah dengan pekerjaannya gitu kan, apakah memang terkait dengan kemampuan si karyawannya terhadap penjelasan atau terhadap pekerjaan yang ada. Ada kan orang yang dia diajarin sekali dia langsung bisa, ada yang udah berkali-kali di training dari sebulan 2 bulan dia nggak bisa gitu. Nah itu atasan akan panggil dia lewat coaching, nanti permasalahannya apa, ditanya kenapa, kemudian nanti solusinya apa. Nah nanti kalau lari ke masalah, lari ke konseling. Nah konseling ini lebih kepada masalah itu ada pada diri si karyawan tersebut. Konseling ini gimana caranya karyawan itu mengakui bahwa memang kesalahannya itu ada di si karyawan tersebut. Ini ada, kalau komunikasi kita nih di sini ada coaching dan konseling di perusahaan. Terus lagi hubungan kerja yang paling berkontribusi dalam meningkatkan ketertarikan karyawan di PT Maluku Rogan Indonesia. yang paling berpengaruh ya, artinya yang paling memotivasi karyawan ya mungkin kalau indikator yang paling berpengaruh ya mungkin kalau yang ini mungkin motivasi ya. Motivasi ini kan bisa dari internal ya, bisa dari eksternal ya, mungkin internal itu kan dari dalam diri sendiri, eksternal kan dari orang lain atau faktor yang mempengaruhi. Terus gimana lagi pertanyaannya? Lebih ke yang paling berpengaruh Ya, ya. berpengaruh. Nah itu ada berapa indikator yang ada di situ, ada berapa indikator? Contohnya kayak yang tadi Pak, Nah, kayak hubungan antar karyawan, iya, hubungan dengan komunikasi atasan, yang baik, budaya organisasi, gaya kepemimpinan atasan, motivasi gitu kan. ya. Ya ada 10 indikator itu kan, sistem Iya. komunikasi, rasa aman dan psikologis ya. Mungkin kalau yang paling berpengaruh itu pengakuan dan penghargaan ya. Kalau menurut saya ya, pengakuan dan penghargaan.
karyawan akan lebih merasa dihargai kalau dia diakui, ya secara pekerjaan dia diakui dan diberikan penghargaan. Ya, contohnya ada karyawan yang dia memberikan kontribusi, jangankan kontribusi lah, ada karyawan yang dia nggak pernah telat, gitu kan, datang selalu on time, meeting briefing selalu ada, gitu kan. Kemudian ketika briefing dia selalu bicara, ngasih masukan dan sebagainya. Nah, di situ atasan sudah memberikan pengakuan, penghargaan kepada karyawan, karyawan udah merasa bahwa dia juga di sini, ternyata juga dihargai. Pengakuan dan penghargaan itu mungkin tidak selalu dalam bentuk materi dan sebagainya. Kadang dengan kita atasan mengucapin terima kasih, kemudian diomongin di depan yang lain bahwa ini si A sudah berkontribusi gini-gini, nah dia akan, karyawan akan merasa bahwa saya dihargai, saya merasa di sini diakui lah. Itu paling mungkin ya menurut saya indikator yang paling berpengaruh di karyawan itu baik pengakuan dan penghargaan. Kadang nggak berpengaruh sama gua gitu kan, nggak berpengaruh nggak dihargai dan sebagainya gitu kan. Padahal kalau hygiene itu bagus, hygiene itu bisa ini, atasan bisa kasih apresiasi berbahan, dan itu bisa membuat motivasi orang yang di bawah itu. Kan banyak tuh ada bahasa antara orang yang buat hygiene banyak dengan yang nggak pernah buat hygiene, kok nilainya sama gitu kan. Nah, itu akan buat demotivasi tuh, ya. Demotivasi karyawan, ngapain tuh bikin hygiene bayar banyak kalau secara penilaian juga sama aja dengan metode bikin hygiene gitu. Nah, ini perlu juga ada penyeimbang antara orang yang punya hygiene, kontribusi buat hygiene, dan orang yang punya hygiene, itu harus berbeda. Pengakuan dan penghargaan itu penting buat pengaruh seperti itu, berharga banget seperti itu. Yang selanjutnya, apakah lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterikatan karyawan di PT Marlboro Indonesia? Ya, kondusif ya pasti lah ya. Kita kerja nggak mau yang namanya banyak masalah gitu kan. Apalagi baru kerja belum mampu udah terjadi sesuatu gitu kan. Artinya kondusif ini artinya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan instruksi yang ada gitu kan. Kemudian tidak banyak barang yang NG gitu kan. Artinya kondusif seperti itu yang diharapkan. Kan kalau misalnya barangnya nggak NG gitu kan, kemudian produktivitasnya juga bagus gitu kan, itu kan mempengaruhi itu. Kondusif secara ini ya pasti ya karyawan gitu kan, teman kerja. Ada juga kan yang kadang kita kerja ya udah ketemu Senin lagi aja gitu ya, ketemu si A lagi gitu kan. Ada kan gitu ya, kadang kita malas kerja itu bukan karena malas karena kerjaannya gitu, kadang juga malas ada yang nggak mau kita temuin, entah itu atasannya yang nyebelin gitu kan, entah teman kerja yang juga jengkelin gitu kan. Nah gitu, jadi faktor dari kondusif dari faktor dari lingkungan itu berpengaruh banget. Kalau atasannya dikit-dikit ya saling nyalahin, temannya saling support, yang kasih masukan sebagainya, kerja juga enak karena kan wah Senin lagi nih. Atau kadang libur juga tuh, kalau libur badan pada sakit ya gitu. Waduh gak lembur-lembur nih gitu kan, jadi meriangin gitu. Ya, tapi kalau misalnya teman kerjanya nyebelin gitu kan, atasannya jengkelin, ketemu Senin, aduh udah Senin lagi aja ya, baru Sabtu Minggu kemarin gitu kan, ya malas banget kerja gitu. Lingkungan kerja yang beracun atau toxic workplace itu berdampak negatif pada keterikatan karyawan di PT Marlboro Rubber Indonesia. Ya, pasti ya. Ini kan kita bahas soal komunikasi yang baik. Terus tadi juga kita bahas terkait dengan kalau hari Senin gitu kan, nggak mampu dan terus punya masalah karena ada satu orang
berjualan hal dia yang apa namanya membuat sekitarnya itu udah toxic banget pasti kalau ketemu orang itu udah. Jadi kalau misalnya ada orang satu dua orang yang seperti itu udah bias, lebih baik kita yang pergi. Kalau ketemu juga sama orang yang kadang ada nih ya orang yang mengatasnamakan apa ya daerahnya di lingkungannya. Contohnya ada kita kerja sama orang yang apa ya daerah timur lah, menurut itu kan keras ya kayak Medan, kemudian ada NTB, itu orang keras sebenarnya wah gini. Karena kalau kita tegur ya mereka selalu bilang ya emang gua di sana kayak gini ngomongnya gitu, lu jangan baperan gitu kan, lu jangan ini gitu kan. Maksudnya ya justru dengan orang yang seperti ini baiknya kita jauhin, hindarin komunikasi orang-orang seperti itu. Karena apa? Orang-orang seperti itu sebenarnya dia ini punya masalah sama hidupnya lah bukan gitu. Tapi apa namanya ya bilang tuh lingkungan toksik itu orang lainnya juga gitu kan, dia nggak sadar dia bikin orang lain itu apa namanya motivasi gitu kan. Setiap kali itu mau selalu teriak-teriak itu udah kalau orang itu lebih hindarin. Kalau kita nggak bisa hindarin bisa mungkin untuk komunikasinya dikurangin ya. Karena apa itu bisa jadi penyebab stres kita juga di perusahaan. Jadi pengaruhnya besar juga ya. Kerja mempengaruhi tingkat keterikatan karyawan di industri manufaktur itu. Hubungan ya, hubungan antara atasan dan bawahan penting ya. Kadang kita di perusahaan ini untuk mempererat hubungan antara atasan dan bawahan dalam hal konteks positif ya, bukan hal negatif. Karena banyak juga nih yang kadang konteksnya ini juga kita ingin mendekatkan hubungan antara bawahan dengan atasan, tapi konteksnya negatif gitu kan. Ada aja gitu kan, apalagi kalau perempuan dengan atasannya laki-laki, wah ini mah ada maunya gitu ya, bukannya ini mendekatkan hal positif kan. Kadang kita juga ada namanya team building ya, team building. Nah team building ini untuk melihat apa namanya satu tim mereka ini mereka kompak nggak sih gitu. Ya kadang kan ya tadi bilang kan kalau udah ada orang yang toksik di satu tim itu dia boro-boro kompak gitu kan. Kadang dia yang suka memecah belah gitu kan. Kadang kita udah sejalur gitu kan dengan atasan, dengan pimpinan kita gitu kan, gara-gara orang toksik ini kita bisa jadi. Nah peran hubungan atasan ke bawahan ini penting gitu ya. Balik lagi ke tadi ya kayak tadi kalau ada masalah antara bawahan dengan atasan jangan sungkan buat manggil bawahan dan komunikasi. Kenapa ada apa? Dan atasan pun jangan, kalau saya bilang jangan baperan juga. Boleh baperan sih boleh gitu ya, tapi jangan baperannya yang terlalu apa ya terlalu ekstrem atau gimana ya gitu ya. Karena ada atasan yang gue di atasan gitu ya, lu ngikutin gua gitu, lu kan ngikutin gua, nah itu yang nggak bagus kayak gitu komunikasi ya. Jadi ya apa namanya hubungan antara bawahan dengan atasan ini bisa terjalin dengan baik lewat komunikasi yang baik juga. Komunikasi antara bawahan ya, sering atasan kan ada pimpinan yang sering di office, ada yang sering di lapangan. Sering di office gitu kan, tiba-tiba nih laporan si A si B ini tanpa pernah ketemu sama orangnya gitu kan, cuma dapat laporan aja. Ini komunikasinya nggak baik ya, pasti beda dengan orang yang sering ke lapangan juga ya. Dia kan akan terus sering ke lapangan nyapa ada apa masalah gitu konsep. Tapi juga ke lapangan juga dalam artian dalam hal positif ya, bukan hal yang negatif. Bukan yang datang sering ke lapangan gitu kan, turun ke lapangan orangnya disapa gitu kan ya, agar silaturahmi tetap terjaga, minjem dulu 100 gitu kan. Intinya begitu juga nggak bagus gitu kan. Jadi itu komunikasinya tuh bukan terkait dengan hal yang positif. Ada karyawan yang udah mulai, kan kadang kita bisa lihat tuh sekarang kalau kita sering kerja itu di lapangan, antara karyawan yang punya masalah dengan orang yang karyawan yang nggak punya masalah. Karena kalau orang yang punya masalah tuh kerjanya juga diem, banyak ngelamun, setelah itu udah nggak beres. Ya itu jangan sampai kan apa namanya harusnya material apa yang dipres, ntar tangan yang dipres, saking ngelamunnya gitu kan, saking ngelamunnya. Itu penting ya komunikasi ya. Ada Pak penting ya bawahan ini atasan mungkin dari dia atau ya karena
aja belum pernah, mobil aja belum gitu kan, udah bilang dapat laporan kayak gini, terima laporan mentah-mentah, ya nggak dikali lagi anaknya udah di adjustment duluan tuh, anak tuh anak bermasalah gitu, komunikasinya kurang bagus gitu, padahal kak ya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kak, faktor lingkungan kerja apa yang paling dominan dalam meningkatkan keterikatan karyawan? Yang paling dominan untuk Meningkatkan keterikatan karyawan. meningkatkan apa? Kan faktor lingkungan kerja apa yang paling dominan dalam meningkatkan keterikatan karyawan? Faktornya Faktor ya. yang paling dominan yang apa, keterikatan karyawan gitu antara apa, atasan dengan bawahan gitu. Iya, Atau Pak. gimana sih? Iya. Faktor lingkungan ya, ya mungkin komunikasi tadi ya. Kan biasanya kalau di produksi itu kan ada bidar ya Pak. Nah, kita ini udah kerja apa sih dengan baik gitu, nah tetapi leader ini suka apa sih kayak Cari-cari masalah, iya, nah itu cari cara kesalahan, iya, cara kesalahan, ini gimana Pak? cara ngatasinnya gitu dengan leader yang suka nyari-nyari kesalahan kita di lapangan gitu ya. Kita boleh apa sih namanya laporan ke pimpinan yang Di atasannya lagi. iya kayak gitu. Ternyata pas laporan di atasnya lagi lebih parah malahan. Ya kalau kita punya atasan yang sering cari-cari kesalahan ya nggak apa-apa, sekali-kali orang yang seperti itu tuh dibantah dengan data ya. Jangan pernah dibantah dengan argumen. Kalau misalnya teman-teman bantah dengan argumen, dia akan balas lagi dengan argumen, selesai, kita nggak akan ada habisnya. Tapi misalnya kita bantah dia dengan data, selesai. Kamu pergi gimana sih, gak pernah achieve gitu kan. Gimana Pak yang gak pernah achieve gitu, tunjukin tuh performa kita selama kerja. Nih Pak, kerjaan saya achieve kok, mana yang gak achieve ya, selesai ya. Terus dia komen masalah apa nih gitu kan, kok kamu kerja gini ya. Orang-orang seperti itu tuh yang sering cari-cari kesalahan. Ketika kita pilihannya dua, pertama kita diam, dengerin aja ya, anggap aja ya itu adalah apa ya, siraman rohani kita tiap pagi, tiap siang gitu kan ya. Kalau kalian milih bicara gitu kan tanpa apa namanya, tanpa apa membuat dia ini juga sekatmat dan sini gitu ya, keluarin datanya. Dia ngomong, dia marah masalah apa nih gitu. Masalah performa, masalah KPI, tunjukin gitu. Tapi jangan juga ketika dia bilang A ternyata benar gitu. Gimana sih kamu kerjanya gak pernah target gitu, target yang mana Pak gitu kan, ini ditunjukin targetnya gak pernah chip, ya selesai, kamu yang selesai gitu. Nanti kamu yang gak bener di situ gitu kan. Atasan marah-marah, tapi KPI mau tercapai, targetmu tercapai, dia masih marah juga gitu kan ya. Bapak mau apa gitu ya. KPI saya tercapai, target saya tercapai, datang nggak pernah telat, on time, briefing pagi selalu datang. Bapak ada masalah apa sih sebenarnya? Kok karena bapak saya tolak cintanya gitu. Yuk bapak marah-marah terus ke saya gitu kan. Soalnya nggak boleh perusahaan ya. Artinya seperti itu. Kalau misalnya dengan atasan yang suka cari-cari masalah, cari kesalahan dengan kita ya. Kalau kita mau balas omongan itu, balas dengan data. Jangan pernah kita ngomong tapi dengan tidak ada data, hanya argumen. Kalau kita balas dengan argumen, ya udah selesai, dimentahin dia sama argumen lagi selesai. Ya, tinggal kencengkan aja mana argumen yang lebih baik. Pasti kita yang kalah. Kenapa? Posisinya kita di bawah, dia di atas. Itu pimpinan kita. Pasti akan argumen kita yang akan salah. Tapi kalau misalnya kita punya data, dia bilang A, dia bilang C, kemudian kita tampilin data yang ternyata tidak, gitu. Dia yang selesai. Perlu nggak dilaporin ke atasannya? Kalau sudah bertindak keterlaluan, silakan laporan ke atasan ini. Tidak ada solusi, ya laporkan ke bagian HRD. Nah, di final ini dia seperti ini. Saya sudah laporkan ke atasan saya, ternyata orang ini ada Pak, terus masih seperti ini juga. Bahkan kan. Nah, di HRD nanti kita akan panggil atasan. Kenapa masalah apa? Tapi misalnya kalau misalnya
ternyata yang bermasalah ya hati-hati. Jadi kalau misalnya kita mau bikin laporan tuh usahakan untuk tidak ada celah orang lain itu buat menyerang kita. Maksudnya sekecil apapun kita tutup ya, jangan sampai ternyata dibilang kita nggak pernah ada masalah, ternyata sering datang telat, pernah ikut briefing ya, target nggak tercapai, ya itu masalah di kita gitu, di atasan kita itu. Kadang ada orang paling merasa paling terjolimi, oh saya kok serba salah pak, saya begini disalahin, saya begini disalahin, ya, emang salah saya bilang gitu kan, padahal kan nggak terima gitu disalahin, seperti itu. Ini saya bicara realita yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Terus dari ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kebijakan kerja seperti jam kerja fleksibel mempengaruhi persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja di PT Malibu Rubber Indonesia? ya kerja fleksibel kita nggak ada ya kerja fleksibel. Artinya untuk bagian baru kalau operatif ya, operatif ini jam kerjanya sudah ditentukan. Artinya besok jam sekian, pulang jam sekian. Office pun sama. Ya, kalau office pun sama jam sekian, jam sekian. Dari dulu pada saat kita COVID ya, kan ada WFH, ada WFO, ada WFH, WFO kan. Sekarang yang COVID sudah selesai, yang kerjanya tidak lagi fleksibel. Ini fleksibel ini di jam masuk, jam pulang atau fleksibel di apa? Dia kayak maksudnya ada yang dari WFH gitu, atau misalnya kayak semuanya kayak langsung di datanya langsung gitu Pak. WFO, WFO atau WFH ya, di Marubo belum ada fleksibel ya, mungkin karena di PP kita pun dijelasin karyawan wajib hijau scan, absensi wajib, in dan out wajib. Jadi semua bagian kecuali tim manajemen ya, manajemen itu udah absensi ya. Manajer hub itu absensi dia udah harus absen lah. Dia untuk di bawah manajer, asisten manajer ke bawah sampai operator itu wajib absen. Jadi setiap pekerjaannya harus dia harus absen. Kecuali memang dia ada dinas luar ya, di dinas luar dia mau pergi kemana nih, kalau dia datang ke pabrik kan buang waktu ya, buang waktu, dia langsung bypass pergi ke tempat acaranya gitu, itu masih butuh satu hari sebelum besok dia mau itu dia harus izin dulu sama atasan, besok saya nggak ada ke kantor ya. Nah, kita juga ada bot kehadiran ya, bot kehadirannya menunjukkan bahwa orang yang ada di office ini lengkap atau tidak. Ya misalnya teman-teman ke office di ini Jepang yang Jepang, rasa kalau perusahaan lain yang perusahaan Jepang nggak ada sini. Saya udah berapa di Cina, Korea, Eropa pun lokal pun nggak ada, cuma di Jepang aja nih ada buat kehadiran. Jadi kalau misalnya teman-teman datang, ini tinggal geserin, berarti ada orangnya. Kalau pergi out. Jadi kalau kira misalnya pimpinan mau lihat siapa yang nggak ada di office nih, lihat aja di buat itu. Oh si Pak pergi out kemana, keterangan dari jam berapa sampai itu. Jadi terkait jam kerja mungkin tidak fleksibel ya, masih karena di PP kita pun jelasin internal harus wajib. Tapi kalau diperbolehkan untuk WFO, WFH gitu kan, wah itu dengan senang hati ya. Pasti ya tergantung sih produktivitas. Kalau saya jujur ya, yang WFH ini justru tidak, produktivitasnya kurang karena kita sering terganggu. Baru ngetik ya, ada apa ya, kalau di kantor kan kita fokus mengerjakan ya. Kalau WFH kan kita di mana ya, kalau orang yang sering traveler juga keluar pergi kemana gitu kan, itu lebih enak. Oke, ada lagi? Sudah cukup Pak. Cukup? Ya. Itu aja? Ya. Ya